Halo semuanya, welcome back ya di Wisdom and Invest. Mungkin masih ada nih yang belum pernah lihat saya. Kalau ada yang belum, maka perkenalkan, nama saya adalah Julie. Saya yang biasa mengisi suara di setiap analisa. Nah, pada video kali ini saya mau sharing sedikit tentang how to survive in stock market. Yang pertama adalah kita harus akui ya, kalau kita memang belum mampu sebagai full-time trader ataupun scalper. Yang sering teman-teman dengar sebagai copet-copet itu atau fast trading, kalau memang belum mampu ya jangan dipaksain. Kita fokus kepada pekerjaan utama kita, dan trading saham itu hanya sebagai sampingan aja. Jadi kita tuh nggak dikejar-kejar sama yang namanya target untuk bisa isi perut setiap bulan. Waktu market bearish pun kita jadi nggak merasa stres ya, karena kita masih punya penghasilan dari pekerjaan utama kita. Kalau teman-teman yang punya money problem dan merasa bahwa dengan trading saham adalah jawabannya, maka jangan trading. If you have money problem, fix it first. Jangan menambah problem dengan problem lainnya. Karena trading saham bukanlah jawaban untuk masalah keuangan Anda. Gunakan uang dingin atau tabungan yang memang sengaja kita sisihkan untuk investasi dan money compounding ya. Jadi trading saham maupun investasi itu bukanlah jawaban untuk money problem. Yang kedua, kita harus punya yang namanya trading system. Karena setiap bisnis apapun perlu yang namanya trading system. Tanpa sistem, sebuah usaha pasti akan kolaps. Kira-kira bagaimana bisnis franchise bisa menjadi begitu besar? Tentu jawabannya adalah sistem. Yang ketiga, kalau kita udah punya sebuah trading system, maka kita harus percaya ya dengan trading system yang kita punya. Kalau kita nggak percaya, maka sia-sia. Gimana sih caranya supaya kita lebih pede dengan trading system kita? Jawabannya adalah backtesting. Gak hanya satu kali atau dua kali, tapi berkali-kali. Jadi kalau hanya gagal satu kali, jangan dianggap itu trading systemnya sudah gagal. Dari 10 kali yang kita lakukan, trading kita kalau sudah sukses 7 kali, itu artinya sudah oke. Artinya winning rate-nya adalah 70%. Semakin sering kita backtesting, maka kita akan jadi semakin pede dalam mengambil keputusan kita. Yang keempat adalah disiplin. Kalau kita udah punya trading system yang begitu bagus, tapi kita nggak disiplin, jadi kalau misalnya udah ada sinyal untuk exit, tapi kita nggak mau exit, kita nggak rela dengan cut loss, maka sia-sia ya kalau kita menggunakan trading systemnya, tapi kita nggak lakuin juga. Sama aja kayak misalnya nih, kita mau sehat, tapi kita makannya junk food dan kita nggak pernah olahraga, ya sia-sia. Atau misalnya udah tahu bearish tapi kita tetap maksain trading. Seharusnya kita maksimalkan profit saat lagi uptrend dan stay away saat lagi market bearish. Kita harus jaga aset kita atau investasi kita supaya nggak tergerus. Yang kelima adalah sabar. Dan ini mungkin yang paling susah untuk dilakuin sama setiap trader. Bahkan saya juga mungkin karena nggak sabar ya. Seringkali menunggu sinyal untuk entry itu sangat boring dan membosankan. Trading itu jadinya kayak kecanduan. Tiap hari harus aja trading, padahal nggak ada sinyal entry, tapi kita tetap maksain ingin entry. Akibatnya tuh psikologis kita jadi goyah. Teman-teman yang sering main scalping, mungkin mereka udah hebat ya. Sedangkan kita mungkin belum terbiasa atau kita mungkin sibuk dengan pekerjaan kita jadinya maksain untuk trading. Akhirnya yang tadinya kita udah aman, jadinya kita iseng coba-coba dan kita terpaksa cut loss. Gagal cut loss lagi. Yang harusnya belum buy, tangannya jadi gatal, klik buy. Yang keenam, bikinlah jurnal trading dan review hasil tradingnya. Jadi teman-teman tahu ya salahnya di mana. Misalnya kalau udah sesuai dengan trading plan, apa yang salah? So you will know what went wrong and how to fix it. Yang ketujuh adalah jangan overtrade. Saat keputusan trading dirasa udah nggak benar, saat kita beli dia malah turun, saat kita jual dia malah naik. Saatnya kita stop dulu tradingnya dan kita review ya, what went wrong. Dan yang terakhir adalah banyak belajar. Kalau setiap hari kita trading, kita harus minta stock pick dulu. Mau beli apa nih? Yang bagus apa ya? Stop lossnya di mana? Belinya di berapa? Tahu-tahu kita belum pencet sell, dia udah keburu ARB. Kita belum klik buy, dia udah keburu naik harganya. Nah, jadi dengan kita banyak belajar, kita tahu kapan saatnya untuk beli dan di berapakah angka belinya, kapan saatnya untuk take profit. Jadi jangan sampai kita udah beli, udah profit, malah profitnya jadi nol ya. Sebuah trading system yang bagus bisa dipakai oleh 10 orang, tapi hasilnya bisa berbeda di setiap masing-masing orang itu.
Perbedaannya adalah dengan bagaimana mereka disiplin, dengan bagaimana mereka psikologisnya, seberapa banyak mereka sudah belajar, dan bagaimana money manajemennya. Jadi banyak hal yang mempengaruhi. Kita bisa sama-sama menggunakan tools yang sama, kita sama-sama bisa punya sebuah trading plan yang sama, tapi hasilnya bisa berbeda di setiap individu. Jadi jawabannya adalah pada jam terbang dan perbanyak belajar. Semoga dengan sharing tips ini teman-teman bisa terbantu. Kalau dirasa bermanfaat, maka silakan ya klik tombol share dan bagikan ke temennya agar bisa ikutan belajar juga. Dan jangan lupa ya, cek analisa saya setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.